Nama saya Marcel Diastika, NRP 31236041 dari kelas 2 D4 ITB. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang final project saya. Karena saya NRP-nya ganjil, saya mendapat datasetnya yang breastcancer.csv. Pertama saya load semua library-nya mulai dari Panda sampai Matplotlib, model Neckbone, Nef-Bayes, sama neural network untuk perbandingan nantinya. Kemudian saya import juga untuk warning, filter warningnya saya ignore. Ini untuk apa? Ini biar kalau misalkan kita lagi output datanya, kalau misalkan ada warning, dia akan terignore, gak akan kelihatan, biar lebih rapi aja. Kemudian untuk warna grafiknya dan lain-lain saya pakai HWSL untuk biar lebih enak dipandang aja. Lanjut, untuk datanya saya load dulu, breast cancernya didapatin dari Google Drive saya. Dan saya cek dulu jumlah barisnya berapa, kolomnya berapa, dan di display didapat jumlah barisnya ada 569 data dan jumlah kolomnya ada 33 data. Ini 5 data teratasnya. Kemudian dicek apakah ada missing value. Kalau ada, di print missing value nya berapa. Kalau nggak ada, di print tidak ada missing value. Ternyata ada missing value sebanyak 32 data dari 569 data, sedangkan untuk duplikasinya tidak ada duplikasi. Kemudian kita lanjut ke eksplorasi data analisis. Nah, saya bedakan datanya jadi dua bagian berdasarkan diagnosis, yaitu yang B sama M untuk jinak dan ganas. Didapatkan hasilnya untuk yang jinak B ada 357 data dan yang ganas M ada 212 data. Kemudian saya cek juga presentasenya. Untuk presentasenya yang Cina ada 62% dan yang ganas ada sekitar 37%. Untuk tampilan tipe grafik, diagram batang maupun chartnya sebagai berikut. Kemudian lanjut untuk menganalisa korelasi antar fitur numeriknya. Pertama-tama saya hapus dulu ID-nya karena ID tidak berpengaruh terhadap penilaian nantinya. Kemudian kita cek dulu jumlah fitur numeriknya berapa. Ada 31 ini jumlah kolomnya. Kemudian dibuatlah semakin dia berwarna merah, semakin dia berkorelasi secara positif, seperti kuat. Sedangkan semakin warna biru, semakin dia berkorelasi negatif secara kuat. Sedangkan untuk warnanya abu-abu, dia tidak berkorelasi. Seperti berikut. Kemudian untuk analisis distribusi fiturnya, untuk grafiknya sebagai berikut. Untuk tampilan berdiagnosanya yang lebih deskriptif berupa angka, ini untuk versusnya dari misalkan yang ganas maupun yang tidak ganas. Cina dapatkan data. Lanjut ke data preprocessing. Yang pertama seperti biasa dihapus dulu ID-nya dari agar yang mau penilaian. Kemudian mengubah yang awalnya dia itu B sama M, jinak dan ganas, diubah menjadi integer 0 atau 1. Yang jinak dia berubah menjadi 0 dan yang ganas berubah menjadi 1. Nah, dapetinlah untuk data selain yang X itu untuk data selain yang diagnosis, sedangkan yang Y itu diagnosis dalam bentuk 01 dalam bentuk angka. Kemudian lanjut kita split data training dan testingnya. Untuk training 80% dan testingnya sebanyak 20%. Sehingga didapetin untuk trainingnya kita menggunakan 455 sampel dan testingnya menggunakan 114 sampel. Selanjutnya kita lakukan normalisasi data. Dalam normalisasi data awalnya kita cek dulu apakah ada kolom-kolom yang bermasalah. Kolom-kolom yang bermasalah kayak gimana? Yang pertama kita cek apakah ada yang variance-nya 0. Variance 0 itu ketika kolomnya itu sama,
Jadi kalau kolomnya sama, dia nggak punya informasi apapun untuk diprediksi. Kemudian yang kedua, kita cek apakah ada nilai konstan. Nilai konstan tuh dia ada satu nilai unik tapi cuma satu. Nah itu juga masuk bermasalah. Yang ketiga, kita cek juga apakah ada kolom yang missing. Tadi kan ada beberapa kolom, 30-an kalau nggak salah yang missing. Terus habis itu kita cek, seret, kita hapus. Nah saat dihapus, dilakukan pengecekan lagi, apakah masih ada yang nilainya bermasalah, kolomnya bermasalah. Kalau masih ada kolom-kolom yang nilainya bermasalah, itu diganti kolomnya, diganti dengan nilai median. Kemudian kita lanjut dengan normalisasinya pakai standard scalar. Yang di train ini, yang di train bukan ya extrain, tapi yang udah dibersihkan, extrain clean. Juga yang testnya juga termasuk. Kemudian didapatkan print datanya sebagai berikut. Awalnya, nah tuh untuk outputnya ya, kalau bermasalah tadi ada 32 yang missing. Untuk yang variance sama nilai konstan belum ada. Terus dihapus. Sebelum di scaling, min-nya 62, STD-nya 35. Kemudian setelah di scaling, min-nya 0 dan STD-nya 1,0, anggap 1. NaN-nya sekarang setelah dibersihkan menjadi 0, tidak ada NaN. Kemudian lanjut ke model deployment. Di sini saya memakai 3 model untuk dibandingkan: Planar Snackboard, Naive Bayes, sama Neural Network. Untuk Neural Network saya pakainya yang random state-nya 42 dengan iterasi maksimalnya 1000 kali. Model yang pertama kita gunakan yang Canary Snackboard. Pertama-tama kita buat parameternya yang nantinya akan diuji rentangnya. Untuk neckboardnya di antara 3 sampai 21, weightnya uniform dan distant. Untuk metriknya Euclidean dan Manhattan. Nah kita pakai metode teknik yang namanya gate search. Nah fungsinya untuk apa? Ini untuk menguji kombinasi yang paling baik di antara parameter kita. Misalkan di neckboard 5, weightnya uniform, metriknya Manhattan, terus dicek terus-terusan. Nah kemudian didapatin lah base parameternya apa, cross validation score-nya berapa. Nah dapetin base parameternya, ternyata yang paling bagus ada metriknya itu Euclidean, neckboard yang 3 dengan weightnya uniform. Nah setelah didapatkan base cross validation score-nya sekitar 0,96, dibuatlah variabel baru base KANN yang didapatkan dari yang paling bagus tadi base. Kemudian didapetin juga akurasi presisi recall sama F1 nya dari base KNN tadi. Kemudian hasilnya disimpan di result, nantinya ya, karena yang nantinya akan kita bandingkan dengan model lainnya result ini. Nah kemudian di print hasilnya. Untuk akurasinya sekitar 0,93, presisinya 0,97, recallnya 0,85, dan F1 score-nya sekitar 0,91. Nah ini precision sama recall bedanya apa? Kalau misalkan contohnya di kanker itu presisi semakin, misal yang positif kanker ganas ada sekitar 200 orang. Nah seberapa benar dia bisa mendeteksi apakah itu benar kanker ganas, apakah dia benar-benar positif kanker ataupun tidak. Nah untuk recall, dari semua yang terkena kanker ganas itu, seberapa banyak yang bisa terdeteksi oleh sistemnya, oleh model yang kita bikin ini, sekitar 0,5. Nah, kemudian model kedua yang akan digunakan yaitu Naive Bayes dengan eliminasinya Gaussian NP. Kita ambil extrain scale dan G-train-nya, kemudian kita lakukan cross validation. Ini cross validation gunanya apa? Biar untuk mastiin performa model ini itu enggak cuman bagus di satu subtest aja, di subtest aja. Tuh. Kemudian setelah didapetin, kita cek juga akurasi, precision, recall, dan F1 nya. Setelah didapetin, dimasukin lah dalam object result. Jadi yang kita buat sama kayak KNN. Nah di print lah hasilnya sebagai berikut.
Untuk akurasinya sekitar 0,92, presisinya 0,92 juga, recall-nya 0,85, dan F1 score-nya 0,88. Selanjutnya yaitu neural network. Ini hampir sama kayak KNN, kita buat dulu parameternya yang nanti akan digunakan untuk membuat kombinasi mana yang paling sesuai. Hidden layer-nya ada 4 kombinasi. Yang pertama satu layer 50 neuron, satu layer 100 neuron, ada yang dua layer 50 neuron sama 30 neuron, dan ada yang dua layer juga, dua hidden layer juga 100 neuron dan 50 neuron. Untuk aktivasinya antara ReLU dan TAN. Alpanya 0,0001, 0,001, dan 0,01. Untuk learning rate-nya ada yang konstan dan adaptif. Kemudian dilakukan grid search. Gunanya grid search untuk menentukan dari parameter ini mana sih kombinasi yang paling bagus. Kemudian juga dilakukan cross fungsional sama kayak tadi fungsinya. Kemudian dicek mana parameter yang paling bagus dan cross validation score-nya yang paling bagus berapa. Dimasukinlah base NN. Nah, kita cek dulu yang base parameter tadi yang paling bagus, ternyata activation-nya ReLU dengan alpha 0,0001 dengan hidden layer-nya 1 yaitu 50 neuron dan learning rate-nya konstan. Nah, terus di akurasi dimasukinlah di dalam result, kemudian di print hasilnya apa. Akurasinya sekitar 0,96, presisinya 1, bagus, recall-nya 0,90, dan F1 score-nya 0,95. Setelah kita membuat model untuk tensor yang terdiri dari neural network, naive Bayes, sama neural network, kita buat visualisasinya dalam convolution matrix. Kita buat convolution matrixnya dengan labelnya yaitu jinak dan ganas. Nah, kita fokus pada yang pojok kiri atas sama kanan bawah. Dapat dilihat bahwa kalau yang neural network dia mengungguli model dari KNN maupun naive Bayes. Sehingga model terbaik untuk kasus ini adalah neural network. Dapat dilihat ini untuk diagram batangnya sebagai berikut. Lihat neural network lebih tinggi daripada model-model lainnya. Nah, kesimpulannya model terbaiknya adalah neural network dengan akurasi 0,96, presisinya 1, recall-nya 0,90, dan F1 score-nya sekitar 0,95. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam perkataan saya, mohon maaf. Terima kasih.